Tajrid itu adalah satu sikap hidup seseorang yang ingin beribadah kepada Allah secara mumpuni, tidak mau disibukkan dengan urusan-urusan tetek bengek di alam dunia ini. Sedangkan asbab, maqamul asbab itu ya maqam kengelan. Jadi ya maqam kengelan itu artinya kita hidup harus bekerja keras. Mengapa demikian? Kata peribahasa, di dunia ini tidak ada yang mustahil, tetapi juga tidak ada yang mudah. Artinya asbab itu adalah kausalita, rentetan dari berbagai macam kausalita, dari proses tidak ada menjadi ada. Yuk sekarang kita melihat. Tadi saya makan nasi sama sayur apa, lodeh ya? Sayur lodeh sama gorengan ikan nila sama sambal, apalagi itu lalapan ya. Oke, sekarang yuk kita belajar menghitung. Terjadinya makanan di hadapan saya itu bukan hal yang mudah. Itu semua adalah proses. Nah itulah namanya maqamul asbab, itu artinya ya melalui proses. Asbab itu adalah hukum kausalita. Hukum kausalita itu adalah sesuatu terjadi ya dikarenakan oleh yang lain. Yang terjadi namanya musabab, yang menjadi penyebabnya namanya musabbib. Hubungan keduanya adalah sabab. Ini kita bicara demikian ini artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari mari kita pertanyakan, apa betul peribahasa yang mengatakan kalau pengen kaya ya harus bekerja keras? Pernah dengar nggak? Kalau pengen pinter ya harus belajar, betul gitu? Kalau pengen sembuh ya harus berobat, betul? Sekarang apakah setelah orang itu bekerja keras lalu pasti kaya? Nah, lalu apakah orang yang hidupnya santai-santai saja itu miskin? Oke, kita balik sekarang. Ada enggak orang yang bekerja keras tetap miskin? Ada. Ada enggak orang yang santai-santai saja tapi kaya? Jadi ada hubungannya kekayaan dengan kerja keras? Ada hubungannya enggak? Kalau ya ada, akan saya tuntut nih. Kenapa tukang nyekop pasir di kertas maya yang berkeringat seharian, kenapa nggak ada yang kaya? Inilah makanya jadi kita untuk mengetahui apakah makom kita ini makom tajrid, apakah makom kasab atau makom asbab, rezekinya banyak enggak? Itu berarti orang itu sudah tingkatan makomnya makom tajrid. Nah, tetapi juga ada terjadi beberapa kasus yang sangat menyedihkan bagi saya. Ada orang yang makomnya makom tajrid tergoda. Ini gara-gara setelah reformasi, ya kan gitu, banyak partai-partai kan gitu. Akhirnya seorang kiai yang sudah punya santrinya banyak, sudah ada masjidnya, ada madrasahnya, menjadi tokoh masyarakat, dan di tempat gandulannya wong pirang-pirang, tergoda akhirnya mencelat dari pengimaman, mencelat ke gedung DPR. Kenapa tergoda? Begini caranya setan menggoda orang itu. Jadi setiap malam diajak berdiskusi oleh setan yang sudah lama bertelur di dalam pikirannya itu. Bilangnya begini, kamu itu tomak, sehari-hari hanya mengharapkan pemberian orang saja. Betapa hinanya orang tomak. Ya, tunjukkan harga dirimu. Kamu itu sekolahnya tinggi, bisa berbisnis. Ngapain kamu hanya mengharapkan pemberian orang saja? Nonggoni ucani, nonggoni amplop. Tunjukkan dirimu, kemampuanmu,
jangan berharap lagi pemberian, itu namanya toma. Jadi kamu masih bisa berusaha, kalau kesempatan sekarang jadi anggota DPR, barangkali saja bisa jadi bupati dan sebagainya. Untuk menghilangkan rasa tomanya itu, lalu akhirnya dia terjun partai politik sampai jadi anggota DPR, sampai diangkat jadi bupati. Karena dia jarang ngajar di pesantrennya, maka santrinya perlahan-lahan terus berkurang. Santrinya bubar, wis pragat jadi anggota DPR ditangkap KPK. Terjadi enggak? Nggak usah disebutin namanya. Tapi itu terjadi di hadapan kita, fakta. Nah ini sebaliknya lagi, orang yang makomnya makom kasab, makom asbab, dia ahli berbisnis, menjadi importir, eksportir, menjadi pengembang real estate, uangnya sudah bermiliar-miliar. Rupanya setan menggoda lagi. Kamu tuh goblok, ya kan? Pontang-panting mobil 30. Tuh lihat kiai, bayangkan. Dia makannya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat, hanya ngeber-ngeber tasbih, enak banget, dekat dengan Allah, jiwanya damai, nggak pernah marah. Akhirnya dia bercita-cita ingin jadi waliullah. Bisnisnya ditinggal, pergi ke hutan bersama Buya Sakur, tetap di hutan. Akhirnya dunianya hilang semuanya, perusahaannya bangkrut, jadi walinya gagal, jadi gak wali dalban, menggandakan uang akhirnya. Intinya seputar itu, kedua itu. Jadi artinya begini aja, jalani saja hidup ini seperti air mengalir. Kemana yang nyaman Anda rasakan, dan jangan sekali-kali Anda memutasikan dirimu sendiri. Ya, jangan dulu pindah ke bagian apapun, jangan pindah ke tempat kerja lain kecuali ada mutasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam proses sehari-hari Allah juga sering melakukan mutasi, dari seorang pengusaha menjadi ulama besar, dari ulama besar menjadi pengusaha. Tetapi karena yang memutasikan Allah, ketika jadi pengusaha ya berkah, ketika jadi ulama ya berkah. Begitu pula ulama yang dimutasikan jadi pengusaha, ketika jadi ulama ya berkah, ketika jadi pengusaha juga berkah. Kalau tidak, jadi ulamanya bangkrut, jadi pengusahanya bangkrut juga. Nah ini sehari-hari yang kita jalani.